Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Para pemirsa dan netizen dimanapun Anda berada, di dalam ajaran Islam teristimewa sholat berjamaah. Harus dimaklumi bahwa seorang imam adalah manusia biasa sebagai hamba Allah yang kadang-kala terjadi pada dirinya satu kesalahan atau kehilapan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan padanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan satu statement atau pernyataan bahwa yang lebih utama berdiri di belakang dekatnya imam yaitu orang dewasa yang berilmu. Dalam pengertian, orang itu memiliki pengetahuan tentang aturan-aturan dalam Islam. Tetapi yang menjadi masalah ialah untuk menilai kapasitas ilmu seseorang tentu sangat relatif. Bahkan yang ditemui lebih banyak kaum muslimin yang mengakui dirinya bukan sebagai orang berilmu. Dengan demikian, lalu siapa lagi yang pantas berdiri di belakang imam kalau begitu? Sementara shaf harus terisi penuh, dimulai dari shaf bagian tengah, samping kanan, kiri, lurus. Sebab kalau tidak demikian tentu yang terjadi adalah kesalahan yang lebih fatal lagi kalau shaf itu kosong. Oleh karena itu mari kita ikuti beberapa penjelasan hadis ya, serta bagaimana pendapat para ulama ahli tentang masalah ini. Nah, yang pertama hadis dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari bunyinya begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi sholati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merabang bahu-bahu kami waktu hendak sholat. Wa yaqulu, kemudian dia berkata, wala tahtadifu fatah tadifa qulubukum.
luruskan dan jangan berselisih. Liyaliyanni minkum ulul ahlami wan naha. Hendaklah orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang berilmu pandai ya. Di antara kamu itu yang dekat dengan aku. Sumalladina yalunahum sumalladina yalunahum. Kemudian menyusul orang-orang yang mengiringi mereka, berikutnya lagi orang-orang yang mengiringi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Pemirsa, menyangkut masalah pengaturan shaf dalam sholat berjamaah itu sudah kita jelaskan dalam bab-bab sebelum ini ya. Namun yang akan kita cermati di sini tentang perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan liyaliyanni, artinya hanyalah yang mengiringi. Jadi Imam Nawawi berkata huruf lam di sini berfungsi sebagai taukid dari lam amir di depannya, menunjukkan bahwa yang utama berdiri di belakang imam ialah yang dewasa dan berilmu. Namun jika tidak ada jemaah yang merasa diri berilmu, maka yang utama dari segi ketaatannya. Jadi dilihat dari segi ketaatannya. Kemudian orang-orang yang ingin menimba ilmu. Jadi jelas di sini bahwa tidak ada boleh dibiarkan shaf itu terputus, tidak boleh. Nah, sekarang kita baca lagi penjelasan hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Begini bunyinya, an Anas qala, ya. Dari Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyidiyahul muhajiruna wal ansaru fi sholati liya'khudhu anhu. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai kalau orang-orang muhajir dan ansar di dekatnya, agar ini catatannya agar mereka bisa mengambil ilmu dari dia, dari Nabi. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah. Nah, pemirsa, dalam hadis ini Nabi menyebut orang muhajir dan ansar. Kenapa? Orang muhajir dan ansar adalah orang-orang yang selalu dekat dan disukai oleh Nabi, karena rata-rata mereka ingin menimba ilmu, rajin menimba ilmu, sehingga kita disuruh mencontoh perilaku mereka. Ingat ya, kaum muhajir dan ansar itu sudah mendapat jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kita dengarkan ya ayat yang saya bacakan tadi itu di awal. Di situ terdapat Quran surah At-Taubah ayat 100. Pemirsa, hadis dari Anas ini juga diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasa'i. Mereka tidak mencacat sanadnya. Lalu kemudian dipertegas oleh Ibnu Majah mengatakan bahwa semua susunan sanad dari hadis ini terdiri orang-orang yang sahih. Artinya hadis ini termasuk hadis atau dalil hujjah. Nah, ini bisa kita baca dalam Nailul Autar juz ketiga halaman 18. Pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa ada satu hadis yang tertulis dalam kitab Al-Qadir mengatakan bahwa ini catatannya, sekedar tahu bahwa hadis Al-Qadir ini mengatakan bahwa hendaklah orang-orang bahagia hadis lemah. Jadi kita sampingkan dulu hadis ini. Kita masuk dalam kesimpulan. Nah, dari sekian hadis yang saya tulis, saya hanya menampilkan dua hadis seperti yang telah kita jelaskan tadi. Ya, sebab kenapa? Dengan dua hadis ini sudah dapat diluruskan bahwa jika seandainya kita hanya berpegang pada hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa yang dekat dengan imam diutamakan orang-orang berilmu, maka saya yakin dan orang yang ingin belajar menimba ilmu, begitu maksudnya itu. Nah, pemirsa, setelah kita membaca hadis ini secara hukum sudah ada ruang, kita temukan ruang ya, karena pada dasarnya kita sebagai umat Islam tentu kita ingin menempatkan diri terhadap apa yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, salah satunya berdiri dekat-dekat dengan imam. Ya.
Cuma saja resikonya memang kalau misalnya imam khilaf, ya baik bacaannya maupun gerakan, maka pertama-tama yang wajib membenarkan yaitu yang dekat dengan imam. Itulah sebabnya dalam aturan, ya kita baca bab-bab yang lain, aturan-aturan sholat, ya Nabi juga menganjurkan kepada imam supaya melakukan bacaan tartil dengan ayat-ayat yang ringan, tidak terlalu panjang-panjang, ya, kira-kira yang mudah dihafal. Inilah yang dihindari, sehingga makmum di belakang kan merasa tentram. Apakah itu orang berilmu jadi, atau orang yang taat, ataupun orang yang berniat menimba ilmu misalnya, itu semuanya merasa ikut bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban sholat berjamaah. Begitu. Saya kira jelas. Allahu a'lam bishawab. Pemirsa, saya kira cukup di sini dulu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari pembahasan kita ini. Semoga kita berserah diri agar kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi syabilil haq. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.